Halo, balik lagi ke channel gue Saifullah SDC. Thank you yang sudah support channel ini, yang masih merintis seumur jagung, masih benih lah. Doa terbaik lah buat kalian. Channel yang bakal ngajak kalian mikir tentang hal-hal yang selama ini kita anggap biasa aja, tapi ternyata bisa jadi nggak sesederhana itu ya guys. Hari ini gue mau bahas satu hal ke kalian nih. Kalian percaya teori konspirasi nggak? Kalau udah ngomong teori konspirasi, ngeri sedap ya. Karena jujur aja di dunia ini tuh ada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang percaya semua tentang teori konspirasi. Yang kedua, orang yang bilang, itu bohong, itu halu, teori konspirasi nggak ada itu. Tapi menurut gue pribadi, nggak semua teori konspirasi itu benar ya. Gue setuju kalau itu. Nggak semua teori konspirasi yang beredar saat ini tuh benar lah. Tapi nggak semua salah juga. Gue percaya ada yang benar juga. Kadang ada juga yang ternyata mendekati kenyataan. Contohnya teori konspirasi yang pernah hype banget nih. Masih ingat nggak? Ada yang bilang kalau bumi itu ternyata bukan bulat loh, ternyata datar. Terus ada juga yang bilang NASA itu bohong kalau manusia pernah ke bulan. Masih ingat nggak cerita tentang Neil Armstrong yang dia dipaksa buat sumpah di Alkitab atau di apa ya? Terus juga bahkan ada teori konspirasi yang baru kemarin nih 2020 apa? Pandemi. Ya, oke, saya ingat kan. Nggak bisa disebut sih. Nah, cuma kali ini gue nggak mau bahas yang berat-berat ya, karena ada hal yang lebih menarik, yaitu teori konspirasi yang ternyata deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Dan setelah kalian tahu ini, mungkin kalian bakal mikir nih, jangan-jangan selama ini kita juga cuma ikut pola yang dibuat oleh mereka. Yang pertama, makan 3 kali sehari. Kayak kelihatannya sepele ya. Dari kecil kita diajarin tuh, sarapan, makan siang, makan malam. Kalau nggak makan pagi katanya nggak sehat. Kalau nggak makan siang nanti katanya kena emah. Buat bapak-bapak mah. Kalau nggak makan malam katanya nanti kurang gizi. Seolah-olah makan 3 kali sehari itu aturan hidup manusia sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam. Tapi ternyata faktanya, gongnya, ya nggak selalu begitu. Kalau kita lihat sejarah nih, sebelum era revolusi industri itu sekitar abad ke-18 ya kalau nggak salah ya, kalian googling sendiri lah. Kebanyakan manusia itu nggak makan berdasarkan jam loh. Mereka makan ketika lapar aja, kalau nggak lapar ya nggak makan gitu. Petani, pemburu, pekerja dulu biasanya makan 1-2 kali aja sehari. Kadang mereka makan pagi, kadang makan sore, gitu aja. Bahkan di beberapa budaya Eropa dulu, sarapan justru dianggap makan yang nggak penting banget. Lalu kenapa sekarang berubah? Ketika revolusi industri dimulai, banyak orang pindah dari desa ke kota. Apa namanya? Urbanisasi ya. Mereka mulai kerja di pabrik, dan pabrik butuh satu hal loh sampai detik ini. Itu apa namanya? Produktivitas. Agar para pekerja bisa bekerja lebih teratur, jadwal hidup mereka mulai diatur, mulai dari jam kerja sampai jam makan. Akhirnya muncul lah pola sarapan sebelum berangkat kerja, makan siang saat jam istirahat, makan malam setelah jam pulang kerja. Nah, sejak saat itu makan bukan lagi sekedar soal lapar, tapi itu udah menjadi rutinitas, udah terjadwal. Dan yang menariknya lagi nih, industri makanan juga berkembang sangat pesat lah. Mulai dari sereal sarapan, roti, susu,
sampai makanan cepat saji. Banyak kan sekarang di pinggir jalan, di rest area tol, makanan cepat saji. Karena semakin sering orang makan, semakin banyak juga produk yang bisa dijual. Apakah itu makan 3 ke sehari itu salah? Ya belum tentu memang. Tapi yang menarik, pola kita makan 3 kali sehari itu bukannya alami. Ada unsur budaya, industri, dan sistem kerja. Jadi ya by design semua. Teori konspirasi yang kedua, tidur 8 jam sehari. Kalian pasti sering dengar kan, kalau mau sehat tidur harus 8 jam. Kalau kurang dari itu katanya bahaya. Tapi ternyata dalam sejarah umat manusia, pola tidur kita saat ini tuh nggak seperti yang dulu. Bahkan penelitian sejarah menemukan kalau orang dulu memiliki pola tidur yang disebut biphasic sleep. Apa itu? Tidur 2 kali dalam 1 malam. Biasanya mereka tidur saat malam datang atau habis isya lah. Terus sekitar tengah malam mereka bangun selama 1-2 jam. Biasanya mereka ngapain tuh saat bangun di tengah malam itu? Ada yang membaca, ada yang menulis, mungkin ngobrol sama keluarga. Bahkan di beberapa catatan sejarah, banyak orang yang menggunakan waktu bangun tengah malam itu untuk berdoa atau ibadah, sholat tahajud lah untuk yang muslim ya. Setelah itu mereka tidur lagi sampai subuh. Jadi dulu bangun di tengah malam itu normal, bukan insomnia seperti sekarang. Lalu kenapa sekarang jadi berubah? Sekali lagi jawabannya kembali ke revolusi industri. Pabrik butuh pekerja yang datang pagi hari dengan energi yang penuh. Kalau orang bangun tengah malam, yang dikhawatirkan pada saat itu orang ngantuk saat bekerja pagi hari. Akhirnya masyarakat mulai diarahkan nih ke pola tidur baru. Tidur sekali aja tapi panjang. Nah, dari saat itulah munculnya konsep tidur 8 jam. Sekarang pola tidur itu udah dianggap sebagai standar kesehatan. Padahal dalam sejarah umat manusia itu bukan satu-satunya cara tidur. Jadi ya by design. Nah, teori konspirasi yang ketiga, minum susu itu wajib supaya sehat. Kalian pasti sering dengar kan, susu bikin tulang kuat, susu bikin badan tinggi, susu itu makanan yang sehat, minuman yang sehat. Tapi menariknya di banyak bagian belahan dunia, sebenarnya banyak orang yang nggak terbiasa minum susu sapi. Bahkan secara biologis nih, cukup banyak manusia yang ternyata memiliki kondisi yang disebut lactose intolerance, atau jadi tubuh mereka itu nggak bisa mencerna laktosa dengan baik, alergi lah. Dan ini sebenarnya sangat umum ya, terutama di Asia. Lalu kenapa susu menjadi sangat populer di awal abad ke-20? Ya karena industri peternakan sapi perah di beberapa negara itu mulai berkembang pesat banget ya. Cuman ada masalahnya satu, susu itu cepat basi. Artinya produk susu itu harus cepat-cepat terjual nih. Kita harus creating demand nih, kalau orang marketing bilang itu kita harus creating demand. Dengan cara apa? Ya akhirnya mereka banyak kampanye kesehatan muncul, mulai dari iklan sampai program sekolah yang mendorong anak-anak untuk minum susu setiap hari. Bahkan di beberapa negara ada slogan terkenal, milk is essential. Apakah susu itu buruk? Ya enggak juga. Susu tetap punya nutrisi lah. Tapi yang menariknya adalah banyak kebiasaan yang kita anggap kebutuhan kesehatan mutlak ternyata juga didorong oleh kepentingan industri. Dan ini nggak hanya terjadi di susu, tapi banyak lah produk lain. Jadi apa? Ya it's business, dan semua by design juga. Jadi guys, dari 3 contoh tadi kita bisa lihat satu hal. Hal-hal yang kita anggap normal
dalam kehidupan sehari-hari kadang ternyata punya cerita panjang di belakangnya. Jadi nggak terjadi begitu aja, nggak natural aja. Apakah semua ini teori konspirasi? Ya belum tentu. Kadang itu hanya perubahan budaya. Kadang juga memang perkembangan industri yang menuntut perkembangan cepat seperti itu. Dan kadang ya karena memang sistem ekonomi. Yang penting buat kita bukan langsung percaya, tapi belajar untuk berpikir kritis. Karena semakin kita memahami dunia, kita akan semakin sadar bahwa realita itu sering lebih kompleks daripada yang kita lihat. Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini tentang hal-hal yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari kita, tentang sejarah, tentang teori-teori yang menarik, jangan lupa ya, dukung channel ini. Caranya gampang kok. Subscribe channel Saifullah SDC. Karena di channel ini selain membahas tentang kehidupan sehari-hari, tentang pekerjaan, kita juga ngobrol santai lah, tentang cara dunia ini bekerja dan dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan seperti biasa tetap kritis, tetap penasaran. Good luck, sehat selalu buat para pejuang keluarga, pejuang rupiah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.